Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita masih membicarakan tentang salib. Kali ini kita akan memikirkan apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita pikirkan apa yang dibicarakan oleh Paulus yang menciptakan sebuah konfrontasi yang sangat tegas antara orang yang tidak mau dikatakan memikul salib atau dianiaya karena salib dengan orang yang sejati bermegah justru dalam aniaya salib. Nah, Paulus mengungkapkan bagaimana ternyata orang-orang di zamannya adalah orang-orang yang memperjualbelikan salib dalam pengertian begini, saudara. Jadi mereka itu memberitakan ajaran-ajaran yang bersifat lahiriah, mudah dilakukan, mungkin dilakukan, jelas tidak ada konfrontasi. Artinya di situasi pada waktu itu di mana penolakan sangat hebat dari orang-orang Yahudi. Karena kalau tidak disunatkan dianggap melanggar Taurat, kan begitu. Sehingga orang-orang yang tidak disunat ini tentu menjadi orang-orang yang ditekan, dianiaya. Ini bukan persoalan boleh apa tidak boleh sunat dalam segi medis. Hati-hati dulu. Ini kita lagi berbicara di dalam pengajaran. Sehingga kalau orang disunat dengan ajaran, dengan asumsi terikat kepada perjanjian Tuhan seperti perjanjian lama, nah ini kan sudah digenapi di dalam kematian Kristus. Sehingga tidak lagi ada darah yang tertumpah, tetapi diri Yesuslah yang sudah menjadi titik perjanjian dan perdamaian antara manusia dan Allah. Janji yang digenapi, nubuat yang digenapi. Nah, jadi hal-hal yang bersifat lahiriah atau ritual itu menjadi tidak penting. Tetapi rupa-rupanya orang-orang tetap berbicara tentang sunat. Mereka menggugat dan mereka menganggap itu menjadi penting dan sangat serius sekali. Sehingga mereka kemudian menganggap bagian-bagian itu mereka kerjakan. Nah, kalau bagi orang ahli-ahli Taurat, misalnya orang-orang PL, tentu itu menjadi serius dalam pengertian tadi, bagian yang harus dikerjakan, kan begitu ya. Tetapi ketika orang kemudian membicarakan tentang Yesus, tetapi masih terhisap dan terikat kepada tradisi PL yang sebetulnya sudah digenapi dalam kematian Kristus. Nah, ini kan jadi lucu. Lalu buat apa salib Yesus? Tapi supaya kelihatannya rohani, mereka membicarakan sunat. Supaya kelihatan rohani, mereka membicarakan mungkin seperti yang disindir oleh Paulus, penglihatan inilah, nubuat inilah, penglihatan itulah, nubuat itulah, dan lain-lain. Mereka juga mungkin membicarakan dan membesar-besarkan soal puasa misalnya. Atau mereka membesar-besarkan masalah-masalah sehari-hari di dalam tradisi-tradisi agama Yahudi. Supaya dengan demikian tampak mereka sangat lahiriah, sangat melakukan, tetapi sebetulnya itu karena mereka tidak mau menjadi orang yang dikucilkan, diasingkan karena salib. Karena mereka tidak mau menderita karena salib. Maka mereka memilih sebetulnya ritual-ritual yang cocok, ritual-ritual yang menyenangkan, ritual-ritual yang pas, tetapi seakan-akan mereka pengikut Yesus, pengikut salib itu. Menarik bukan? Apa yang dibicarakan Paulus ini justru menelanjangi kehidupan orang-orang Kristen masa kini. Yang terlalu asik-masik ribut dengan berbagai argumentasi dan cara hidup pelayanan yang sebetulnya ujung-ujungnya cuma satu. Menjauhkan diri dari salib itu. Aniaya itu. Tragedi, tragis, ironis. Dan itu yang terjadi. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita perhatikan betapa kita seringkali terjebak salah di dalam keseharian kehidupan kita. Betapa kita perlu untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Betapa kita seharusnya memikirkan berbagai pertimbangan di dalam kehidupan sehingga kita betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Orang-orang yang seringkali meributkan soal baptisan lah, sehingga kadang-kadang jadi aneh. Orang Kristen penuh cinta kasih karenanya melayani Tuhan, tapi bisa ribut dan saling meniadakan, saling menista karena soal baptisan. Kan aneh sekali ya. Saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, tapi katanya penuh cinta kasih. Orang-orang Kristen yang hanya karena persoalan menyanyi, satu tepuk tangan, satu tidak tepuk tangan, lalu merasa yang satu rohani, yang lain kurang rohani, tidak berhikmat dan saling menyesatkan, saling menyalahkan. Seakan-akan mereka semua ini sudah hebat-hebat sampai ke tangan Tuhan atau kepujiannya ke hadapan Tuhan. Padahal keributan pertikaian sendiri sudah menunjukkan kualifikasi yang sangat rendah. Perdebatan keributan itu sendiri sudah menunjukkan satu nilai yang sangat payah. Tragis, tapi itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betapa gereja itu aneh sekali. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena memang gereja tidak mau memikul salib Yesus. Loh, kok bisa begitu, Pak? Yes. Kenapa? Mari kita mulai melihat sisi lainnya. Jikalau memang kita benar, jikalau kita memang sungguh-sungguh mau memikul salib Yesus, bukankah cinta kasih akan menjadi pertama dan utama? Bukankah kita harus mengaktualisasi dalam semangat pengorbanan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita? Dan bukannya meributkan atau menciptakan keributan satu dengan yang lainnya. Seharusnya ini kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah di dalam kehidupan. Supaya kita tidak terperangkap pada pemikiran-pemikiran yang sempit, saling meniadakan dalam kehidupan. Nah, saya pikir ini harus menjadi pemikiran setiap orang-orang Kristen. Dimanapun orang Kristen berada, sehingga tidak terjebak pada isu-isu murahan yang seakan-akan menjadi tampak rohani di dalam apa yang dikerjakan. Padahal sejatinya semua hanyalah pelarian belaka. Nah, oleh karena itu saya pikir saudara, menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana seharusnya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, aku di dalam bagiku salib itu adalah kemegahan. Artinya dia rela menderita, mengalami kesulitan untuk menggapai inti salib. Spiritual, bukan cuma keributan soal-soal ritual, cara ini, cara itu supaya tampak rohani. Orang berbicara misalnya tentang puasa, orang berbicara misalnya tentang pujian, tentang baptisan, tapi hidupnya bermegah-megah, bermewah-mewah. Hidupnya tidak berbagi dengan yang lainnya. Berbicara tentang berkat Tuhan, tapi tidak berbagi untuk menolong tubuh Kristus yang lainnya. Kan itu menjadi sesuatu pencemaran terhadap kebenaran kan sebetulnya. Ya, jadi salib Yesus itu dipakai untuk menjadi sumber berkat, tapi tidak pernah dipakai untuk bagi berkat. Kaya itu bukan dosa, tapi miskin itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah orang miskin kalau mencuri, orang kaya tidak mau berbagi. Itu yang jadi masalah. Tetapi berapa banyak orang atas nama salib justru sekali lagi menumpuk berkat dan bukan membagi berkat. Coba pikirkan. Berapa banyak orang atas nama salib justru menghakimi orang lain hanya karena perbedaan cara menyanyi ataupun cara baptisan. Yang notabene tidak prinsip kalau mau digali Alkitab sedalam-dalamnya. Saya adalah orang yang tidak suka bicara sesuatu tanpa mempelajari, menyelusuri, menggalinya. Ya. Akhirnya saya hanya termangu-mangu sepanjang sejarah dunia. Ribuan tahun sudah perjalanan gereja. Kita ternyata tidak pernah dewasa. Gereja selalu kekanak-kanakan, ribut satu dengan yang lain untuk perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Tetapi banyak membuat itu atau orang-orang membuatnya menjadi prinsip hanya untuk sebetulnya tempat supaya dia berbeda dari yang lainnya. Ya, konteks tadi itu bukan kebenaran tapi lebih kepada sensasi. Menghindari salib dan memilih jalan yang disukai. Padahal Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berjalan pada jalan Tuhan. Yang seharusnya itulah ketetapan. Tetapi sayang, apa yang berjalan di dalam kehidupan, apa yang dikerjakan tidak diperhatikan, sehingga kita tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, coba camkan, coba pikirkan, coba renungkan, ya, bagaimana seharusnya semua itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah
Pemberitaan salib seharusnya menjadi satu pemberitaan yang menyenangkan hati. Menjadi sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati. Dan segala konsekuensi yang muncul karena pemberitaan salib itu menjadi penting. Ada banyak orang bisa kaya, tetapi dia tidak menjadi terlalu kaya hanya karena dia mau berbagi. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Dan sekali lagi itu penting sekali. Apalagi kalau itu kemudian menyangkut kehidupan mereka-mereka yang ada di front depan sebagai hamba Tuhan. Ingat, kaya bukan dosa, miskin tidak salah. Yang jadi masalah, kaya tidak berbagi, miskin mencuri. Tragis ya. Seharusnya kan semua tubuh itu tersalurkan berkat itu menciptakan keseimbangan. Nah ini memang jadi pergumulan yang tidak mudah, saudara. Ya, di sini kita harus bertarung dan berpikir untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga salib itu harusnya membalans seluruh kehidupan. Tetapi sekali lagi perlu diingatkan seperti apa yang dikatakan tadi. Banyak orang justru mengangkat tinggi-tinggi salib. Hanya untuk mengatakan, ini loh salib. Tetapi mengganti semangat salib itu. Dengan keyakinan-keyakinan yang mereka bangun diindoktrinasikan kepada banyak orang. Sehingga terpatrilah di dalam benak kita. Ya. Dulu kita mengkritik misalnya the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. Itu menjadi suatu perdebatan cukup panjang dalam sepanjang sejarah. Ya. Sampai kemudian hari ada perbaikan-perbaikan di lingkungan saudara-saudara kita Katolik misalnya. Jadi Paus tidak ansi pada dirinya sendiri, ada tim yang memikirkan apa yang akan diputuskan. Walaupun keputusan dibuat oleh Paus. Tapi sementara itu di saudara-saudara kita yang Protestan justru terbalik. Ya. The infallibility of pastor itu justru dikembangkan. Bahwa hamba Tuhan itu biji mata Tuhan, jangan diutak-atik itu. Salah itu tidak bisa didiskusikan itu. Jangan dibicarakan, apalagi menegur dan mempermalukan. Wow, itu berat sekali hukumnya. Kan begitu. Lalu bersembunyi di balik kata-kata rohani, sehingga seakan-akan hamba Tuhan kalau salah tidak tersentuh. Ya. Untouchable. Sangat mengerikan sekali. Apa yang dulu sebetulnya dikoreksi, kok malah jadi kita pelakunya. Ya. Jadi saya pikir-pikir sementara saudara-saudara dari Katolik mengalami satu kemajuan hebat dalam pemahamannya, orang Protestan malah berbalik-balik tidak karu-karuan. Ya, walaupun saya sendiri paling tidak suka sebetulnya dengan istilah Katolik dan Protestan. Saya lebih suka orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Tapi entahlah kapan itu akan terjadi. Maka dari realita yang ada, saudara, saya pikir dalam sejarah gereja jadi pembelajaran penting. Sekali lagi betapa banyaknya hamba-hamba Tuhan yang bersembunyi di balik biji mata Tuhan tadi. Seakan-akan dicintai Tuhan. Seakan-akan mereka pengikut salib yang akan dibela Tuhan habis-habisan. Tapi sebetulnya justru mereka menyembunyikan diri untuk tidak tersentuh. Supaya kesalahan mereka menjadi kesalahan yang harus dimaklumi, dipahami, dan tidak boleh dikoreksi. Kecuali oleh Tuhan itu sendiri, karena itu biji mata Tuhan. Tragedinya lagi. Yang kedua menyedihkan lagi adalah ketika kemudian misalnya kalau tidak ada apa-apa, malapetaka, kecelakaan atau lain-lain, lalu orang bilang, tuh lihat Pak, kalau memang Tuhan marah kan pasti habis. Tetapi orang lupa misalnya. Orang tidak membaca Mazmur 73, Habakuk. Betapa orang-orang sesat, betapa orang-orang jahat seringkali sukses dalam hidupnya. Di kematianlah dia berhadapan dengan Tuhannya. Sehingga sebetulnya benar atau salah bukan soal umur panjang atau pendek kan. Bukan berarti umur panjang itu benar. Karena Yesus umurnya pendek. Yakobus umurnya pendek. Stefanus umurnya pendek. Itu martir semua. Yesus terus selamat. Paulus gak panjang-panjang amat. Kan begitu. Petrus juga gak panjang-panjang amat. Apakah karena mereka berdosa maka umurnya pendek? Apa saudara berani bilang begitu? Saya tak berani. Sebaliknya umur-umur panjang itu apakah benar karena mereka itu diberkati Tuhan? Jangan dulu beranalogi terlalu sederhana, saudaraku. Orang yang diberkati Tuhan bahagia hidupnya. Bisa jadi umurnya panjang, bisa jadi tidak. Tuhan punya kedaulatan dan cara yang luar biasa. Apakah semua orang kalau kaya jadinya diberkati Tuhan lalu yang miskin tidak? Kan tidak juga begitu. Ada yang kaya diberkati Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang miskin diberkati Tuhan. Paling tidak janda miskin itu yang dipuji-puji di dalam gereja tentang persembahannya. Bukan janda kaya. Jadi kejujuran menilai diri kan jadi penting. Tidak dibuat tren-tren atau semacam pemahaman-pemahaman untuk menyembunyikan diri di balik pemahaman itu sehingga untouchable tadi, tidak tersentuh tadi.
Nah, mari kita sama-sama maju yuk. Saya suka mengatakan saya juga pendeta. Saya juga mesti dikoreksi kalau salah. Berikan pendapat. Tetapi tentu saja betul tata krama cara perlu diperhatikan. Yang muda ngomong sama yang tua ya sopan dikit dong kan begitu ya. Jemaat ngomong sama pendeta jangan main sambar aja kan begitu. Tapi itu kan sopan santun yang perlu dijaga. Tapi tidak berarti kebenaran mesti ditiadakan. Ya enggak juga. Apakah pendeta Bigman Sirait bisa salah? Bisa sekali. Siapa bilang tidak? Ya. Bolehkah dia dikoreksi? Oh ya boleh sekali. Kasih masukan supaya dia makin baik. Saya sendiri secara pribadi kadang-kadang suka bilang saya senang dikoreksi. Walaupun kalau dikoreksi ya nggak senang juga sih. Iya. Rasanya kita kayak terganggu begitu. Tapi inilah realita hidup. Dan saya tidak boleh lari. Nah saya mesti belajar walaupun sulit. Nah saudara yang kekasih. Bagian-bagian ini yang mesti kita pikirkan dalam pergumulan kehidupan kita. Bagaimana kita harusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Camkan, renungkan, pikirkan. Sehingga seperti apa yang dikatakan Paulus, biarlah kita jujur terhadap salib itu. Bermegah di dalam salib itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak salib itu dan bukan bersembunyi di balik salib itu atau menyembunyikan diri. Lalu menonjolkan seakan-akan salib itu hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Padahal kita manipulasi. Atau kita permainkan. Atau just sekedar sebuah promosi dalam kehidupan. Hati-hati. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan sekali-kali kita menjual salib itu. Tetapi sebaliknya marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Jadi kalau cuma cerita, wah dia katanya hebat loh, omongnya bener loh Pak, begini. Wah betul rohani loh Pak, katanya begini dan seterusnya. Bacalah Alkitab. Sejak dulu pun begitu. Dan itulah yang ditelanjangi Paulus. Bahkan di Korintus. Banyak orang terjebak dan termakan oleh isu-isu seperti itu. Sampai-sampai ada kesan-kesan Paulus malah terpojok. Sampai Paulus mesti berbicara dengan tegas kepada umat. Umat yang tidak pernah dewasa dimarahin sama Paulus. Masa kamu tidak bisa belajar membedakan? Kamu sendiri masih ribut satu dengan yang lain. Kelompok ini, kelompok itu. Terpecah-pecah. Apa-apaan kamu? Kamu bilang kamu pengikut Yesus. Adakah tubuh Yesus terbagi-bagi? Menarik ya. Nah itu menunjukkan mengkoreksi kita semua. Ya, saya menyadari betapa sulitnya sebetulnya. Misalnya kalau kita rindu satu gereja itu semua gereja itu satu merek misalnya ya. Karena memang ada kenyataan-kenyataan kemudian ya membuat gereja itu harus terpisah-pisah. Ya, kalau yang satu orang sudah maunya sendiri kan jadi repot. Kalau satu orang membawa gereja belok kiri, belok kanan, kalau diikuti terus ya kan kacau. Ya, ini kenyataan-kenyataan dalam keberdosaan. Tetapi alangkah baiknya kalau dalam kepahitan kegetiran sekali itu, seperti itu. Kita boleh saja berbeda organisasi, tapi tidak perlu saling memaki kan begitu. Boleh saja berbeda denominasi, tapi tidak perlu saling meniadakan. Tapi bagaimana justru bergandengan tangan, saling mengisi, saling melengkapi, itu penting. Sebagai wujud kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang harus kita pikirkan. Sehingga janganlah kita melakukan satu tindakan ritual apapun. Ya. Seakan-akan supaya mereka itu hebat, mereka bermegah, oh saya sudah puasa, oh saya sudah dibaptis ini atau baptis itu, oh saya sudah nyanyi begini atau nyanyi begitu, oh saya lebih baik dari yang lain, oh saya lebih hikmat atau oh saya lebih sukacita. Pada waktu kita mengatakan itu kita justru meniadakan yang lainnya. No, salah. Ya, kalau lahiriah apalah sulitnya kau lakukan. Nah itu dikritisi oleh Rasul Paulus. Nah mari kita belajar justru inti daripada kekristenan. Buah itu loh. Hidupnya kayak apa sih? You bilang you penuh cinta kasih. Makan sendirian, tidak mau bagi-bagi. Ya, you bilang you penuh pengabdian dan pelayanan. Ya, desa you tidak mau perhatikan. Bilang cinta Tuhan dan kebenaran. Tapi tipu kiri, tipu kanan. Kan gitu ya. Bilang melayani sepenuh hati. Tapi ujung-ujungnya uang. Jangan begitu toh. Bilang mau jadi pengurus gereja. Mau memberi segenap hati. Ujung-ujung cari keuntungan sendiri. Ya. Ternyata ya bukan melayani Tuhan. Tapi melayani diri. Bagaimana supaya diri dipuji dan diperhatikan. Memegahkan diri dan seterusnya.
Betapa sulitnya apa yang dituntut Paulus. Saya pun sadar. Ya, saya bukan serta-merta orang yang rendah hati. Enggak, saya juga lagi belajar kok ke sana. Kalaupun saya bilang saya suka dikoreksi, jujur seperti tadi saya bilang, ketika dikoreksi sakit juga rasanya. Kadang-kadang batin juga ndak rela. Tapi saya kan mesti belajar. Engkau belajar, kita belajar. Ayo sama-sama belajar yuk. Dengan transparan, dengan sebuah keterbukaan. Saya percaya satu waktu Tuhan akan mampukan kita. Marilah saudaraku yang kekasih, kita jadikan ini koreksi untuk kita bersama. Sehingga salib itu mengajar kita untuk mengerti dan memahami makna yang seutuhnya. Kiranya selalu terus kita ingat perkataan-perkataan di atas kayu salib yang Yesus ucapkan. Penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti. Ya, kiranya setiap ungkapan-ungkapan yang menjadi warisan di dalam sepanjang zaman, hidup menghidupi iman percaya. Dan kita boleh menjadi saksi bagi Dia. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan yang telah tersalib, mati, dan bangkit kembali, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau terus tolong pimpin kami memahami, menyadari makna salib yang luar biasa itu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, dan ajari kami dalam hidup kami untuk tetap setia memikul salib-Mu, berjalan pada jalan-Mu, tak menjual diri kami, bersembunyi di balik aneka ritual seakan-akan kami mencintai salib-Mu. Sesungguhnya kami hanya mencintai diri kami. Keuntungan bagi diri kami, ampuni kami. Karena itu semua kami Tuhan berkati sertai. Ajari untuk memahami makna salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoakan, bersyukur, dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.